Episode 147, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William. Saat semua orang di dalam ruangan melihat William, mereka semua terkejut. Sial, dia adalah William. Banyak orang semua menunjukkan tatapan aneh saat ini, menatap William. Jenis pria ini benar-benar yang terbaik, sangat jarang melihatnya. Tanpa diduga, saya melihatnya hari ini. William juga tidak bisa berkata-kata, dia merasa suasananya tidak tepat begitu dia masuk, terutama ketika dia melihat pria besar itu menatap matanya, itu aneh. Itu hanya ejekan dan ejekan yang tidak terselubung. Surong, teman pacarmu terlalu lusuh, kan? Pakaian di tubuh ini lebih lusuh daripada calon suamimu. Sui akan menertawakan ini. Ketika dia melihat William, dia tercengang. Saya sangat marah. Terakhir kali, di toko sepeda motor BMW, saya kehilangan banyak muka dan bahkan kehilangan pekerjaan. Kebencian ini harus dilaporkan. Hari ini, jika saya tidak menginjak-injak orang bodoh William, dia tidak akan disebut Sui. Ekspresi Liu Hao juga sangat malu, dia telah bertemu dengan saudara perempuan Surong 1 atau 2 kali, tetapi tidak banyak bicara, dan tidak tahu bagaimana dia. Tapi sekarang, Liu Hao tahu bahwa ini juga bukan lampu hemat bahan bakar. Ini sangat tidak tahu malu. Tapi Liu Hao tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah kakak perempuan Surong dan calon istri dan saudara perempuannya. Oleh karena itu, Liu Hao melirik William, matanya dimaksudkan untuk menahan lebih banyak. William mengangguk dan tidak berkata apa-apa, dia tidak menyangka akan bertemu Sui di sini, wajahnya sedikit berkerut. Atas gerakan Liu Hao, dia duduk di sampingnya. Surong melihat acuh tak acuh di cermin dan menambal riasannya, dan berkata tanpa basa-basi, dia hanya pria yang malang, apa pedulimu padanya. Setelah itu, Surong mengangkat gelasnya dan berkata, ayo, semuanya ada di sini, mari kita minum. Orang besar itu bersulang dan minum. Setelah minum, Surong mengatakan ada sesuatu yang terjadi, keluar dulu dengan tasnya, dan kembali lagi nanti. Liu Hao mengerutkan kening dan melihat Surong keluar, diikuti olehnya. William duduk di dalam ruangan, menahan sinisme dari semua orang. Hei, William, ku dengar kau ingin membeli 100 Harley di toko Sui. Seorang anak laki-laki memimpin dalam masalah, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. William mengangkat alisnya, menatap ke arah Sui dengan tangan di sekitar dada dan ekspresi tenang, dan tidak mengatakan apa-apa. Seseorang di sebelahnya segera berkata, ya ini sangat menarik, saya ingin menanyakan sesuatu. Seseorang kesal. William ini, bukankah dia hanya brengsek, dia sebenarnya mengabaikan mereka. Apakah ini merendahkan mereka? Tarik kamu mati rasa. William menoleh dan melirik gadis yang duduk di sebelahnya. Wajahnya merah muda. Kuncinya adalah dia masih gemuk, seperti babi, duduk di sana, dan memotret dirinya sendiri. Maaf, aku mau ke kamar mandi. William tidak peduli dengan kelompok orang ini. Bangun dan tinggalkan ruangan. Di belakangnya, sekelompok orang mendengus jijik, busuk. Sungguh memalukan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan istrinya, menikahi pria jahat seperti itu. Haha, jangan kembali jika kamu pergi. Aku sedang tidak mood untuk makan di dalam ruang bersamanya. Sinisme kerumunan dan kata-kata yang sangat buruk membuat William sedikit marah. Setelah keluar, William merokok di kamar mandi, dan tidak akan lagi masuk ke dalam ruangan. Setelah membalik, saya tidak menemukannya Liu Hao. William mengiriminya pesan teks, teman baikku, aku membawakanmu hadiah dan meletakkannya di meja depan. Ingatlah untuk mengambilnya ketika kamu kembali. Aku akan pergi lebih dulu. Aku tidak bisa keluar dari rumah sakit. Aku pasti akan minum anggur pernikahanmu lain kali. Setelah mengirimkannya, William membuang puntung rokoknya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat melewati lift, dia melihat sosok yang familiar. Surong. Yang lebih buruk, Surong akan menggendong pria gemuk parubaya dengan setelan hitam dan berjalan ke lift, tidak tahu harus berbuat apa. William menggelengkan hatinya, melihat dengan serius, dan ketika mereka berbalik, mereka memastikan bahwa itu adalah Surong. Sial. Segera, William marah. Saat berbicara dengan Liu Hao tentang pertunangan dan hiburan untuk makan malam, dia berbalik dan naik ke atas untuk membuka kamar dengan pria lain. William masih tahu, di lantai atas adalah hotel. Bagaimanapun, ini adalah restorannya sendiri, dan bahkan bangunan ini milik William. Tentu saja, sekarang juga dengan nama William. Tapi di sana, Liu Hao kebetulan mengejarnya, melambai pada William, dan berkata sambil tersenyum, William, kenapa kamu pergi? Tunggu sebentar, betapa cemas, suguhan langka. William tidak sabar dan ingin menghentikan Liu Hao, jika dia melihat ini, dia pasti akan terpukul dengan kejam. Namun,
Tanpa henti, Liu Hao melihat keributan di dalam lift. Dia seperti disambar petir, berdiri di depan William, wajahnya memerah, tinjunya mengepal, dan dia melihat pintu lift tertutup. Di lift, Su Rong jelas memperhatikan Liu Hao dan William di sini. Reaksi pertama adalah bahwa dia tidak merasa bersalah, sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap mereka sekilas. Lalu, di mata Liu Hao, Su Rong bahkan membiarkan pria gemuk parubaya itu mencium beberapa wajah dan lehernya. Bahkan Su Rong memeluk pria gemuk parubaya yang melayani dia. Sepanjang waktu diam, pintu lift tertutup sepenuhnya. William menghela nafas tak berdaya, berjalan menuju Liu Hao, yang sudah tercengang saat ini, menepuk pundaknya dan berkata, "Saya selalu ingin memberitahu kamu, Su Rong." Tapi kata-kata William disela oleh Liu Hao. Dia hanya memaksakan senyum di wajahnya, dengan mata yang basah, dan berkata, "Berjalanlah, apa yang kamu lakukan dengan linglung, masuk untuk makan malam, Su Rong akan kembali sebentar, dia akan keluar untuk membeli sesuatu." William membeku, Liu Hao sedang bersiap. Jangan mengakuinya. Dengan mengatakan itu, Liu Hao menoleh dan pergi. William tampak dingin, melihat punggung Liu Hao, dan meraung, "Kawan. Kapan kamu akan berbohong pada diri sendiri? Itu Su Rong. Itu wanita yang kamu cintai selama 4 tahun. Seorang wanita yang hanya menggunakan kamu sebagai dompet wanita." "Cukup." Liu Hao berbalik, matanya merah. Menatap William dengan marah, dia meraung, "Bukan itu." "Tidak." Tapi pada saat ini, pintu lift terbuka lagi dan Su Rong berjalan keluar. Menaruh tangannya di dada. Mengerutkan alis, dia melewatkan William dan menatap Liu Hao dengan dingin, dan bertanya, "Kamu lihat semuanya?" Liu Hao menyeka air mata, dengan senyuman di wajahnya, berkata, "Tidak, dari mana saja kamu? Kenapa tidak bilang beli sesuatu? Jalan-jalan, orang tuaku sudah datang sebentar," bentak. Su Rong langsung menamparkan wajah Liu Hao, dengan jijik berkata, "Cukup Liu Hao, kita putus." Sangat cuek, sama sekali tidak mempedulikan perasaan. Liu Hao tertegun, masih berpura-pura tenang, dan berkata, "Rong, berhentilah bercanda, hari ini kita bertunangan, dan orang tuaku ada di depan pintu." Dia telah mencintai wanita ini selama 4 tahun. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, Su Rong tidak mencintainya. Langsung membuang tangan Liu Hao, Su Rong mencibir tanpa malu-malu, "Bertunangan? Apa kamu bertunangan dengan saya oleh Liu Hao? Apakah keluargamu kaya? Apakah kamu punya rumah? Mungkinkah kamu masih ingin aku menikahimu? Tinggal di rumah sewaan?" Su Rong mengeluarkan rokok dari tasnya, menyalakannya, menyesapnya, mengangkat rambut panjangnya, memperlihatkan wajah yang halus, dan menyentuh dada Liu Hao dengan jari-jarinya yang ramping, dengan nada menghina, "Liu Hao, berhentilah bermimpi. Aku hanya mempermainkanmu. Di mataku, kamu adalah dompet yang terbaik, oke? Apa kamu masih bertunangan? Orang tuamu adalah petani, jadi mereka layak memanggilku nyonya di masa depan." Tidak bisa mendengarkan lagi. Hati William terbakar, marah. Su Rong ini terlalu tidak manusiawi. Bisa benar-benar mengatakan hal seperti itu. Liu Hao entah bagaimana membesarkannya selama 4 tahun. Dia memperlakukan perasaan ini dengan sangat kejam. Liu Hao tertegun, menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan menipu dirinya sendiri dengan senyuman, "Rong, berhentilah membuat masalah, saya tahu Anda marah kepada saya untuk hal-hal hari ini. Saya minta maaf kepada Anda, tolong jangan putuskan aku. Hari ini, orang tuaku datang ke sini dengan kereta api dari pedesaan selama 6 jam. Mereka semua sangat menyukaimu. Jika kamu menikah dengan rumah kami di masa depan, mereka akan memperlakukanmu sebagai seorang putri." Dengan itu, Liu Hao tidak bisa menunggu. Keluarkan buku tabungan dari pelukannya. Dan sebuah kotak kecil, segera berlutut dengan satu lutut, membuka kotak kecil itu, memperlihatkan cincin berlian kecil di dalamnya, "Rong, aku membelikan ini untukmu. Meskipun berlian itu kecil, aku akan bekerja keras di masa depan, berikan yang lebih besar. Dan buku tabungan ini adalah tabungan keluarga saya, ada lebih dari 300.000 di dalamnya, cukup bagi kami untuk membeli rumah di sini untuk membayar uang muka." Gerakan di sini tentu saja menarik banyak orang untuk singgah dan menonton. Bahkan teman yang dibawa Su Rong ke dalam ruangan itu keluar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua berdiri diam, dan tidak ada yang berdiri dan mengatakan apapun. Karena mereka tahu bahwa Liu Hao diperankan oleh Su Rong. Kekurangan yang konyol. Hehe. Su Rong mencibir, dan langsung melepaskan cincin di tangan Liu Hao, dan kemudian mengutuk, "Dasar bodoh. Nyonya tua saya akan sangat takut padamu untuk cincin berlian. Atau bawa buku tabungan, 300.000. Apakah Anda ingin saya melunasi pinjaman dengan Anda di masa depan?
Bayangkan. Setelah itu, seorang pria parubaya, berminyak gemuk turun dari lift di sana. Dialah yang baru saja memeluk Surong. Dia berjalan dengan jijik, memeluk Surong, dan kemudian melihat Liu Hao, yang berlutut di tanah dari atas, dengan mengejek berkata, "Bocah bau, kamu ingin jatuh cinta dan menikah tanpa uang. Bagaimana dengan mimpi? Rong adalah kekasihku. Aku memberinya lebih banyak uang dalam sebulan daripada buku tabunganmu, idiot." Bagaimanapun, dia memeluk Surong di depan semua orang, dan menciumnya dengan dominan. Kata Surong. Surong pada awalnya sedikit tidak wajar, tetapi segera menerimanya kemudian. Sepasang pria dan wanita anjing memandang Liu Hao yang berlutut di tanah dengan sangat acuh tak acuh. Di kerumunan ada lebih banyak diskusi dan ejekan. Tunggu, siapa yang melepaskanmu? Hanya karena dia tidak punya uang, apakah kamu meremehkannya? Pada saat ini, teriakan dingin meledak ke kerumunan. William tidak tahan. Melihat Liu Hao di tanah, dia sangat marah. William menatap dingin ke arah Surong dan pria parubaya itu. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan marah, "Surong, jika ku beritahu, Liu Hao sangat kaya, bahkan puluhan juta aset, apakah Anda masih mempermalukan dia seperti ini?" Bersambung.